Kami akan ajak Anda melihat bagaimana perkembangan langsung dari lapangan. Rekan kami Yasin Idris sudah berada dekat dengan mobil dari Habib Rizik yang tengah menuju ke Petamburan, Jakarta. Kita akan sapa Yasin, bagaimana kondisinya sejauh ini? Ya, Alfat, ini jika dapat saya gambarkan situasinya, ini persis di mobil di samping saya. Ini adalah mobil Habib Rizik yang akan lewat. Itu adalah nih tepat di mungkin yang terlihat di layar kaca F2IS. Ini di depannya adalah mobil Habib Rizik, di mana saat ini posisi akan menuju ke kediamannya di Petamburan. Ini tadi akses kalau kami hitung jam untuk Habib Rizik ini keluar dari pintu gerbang utama Terminal 3 kedatangan internasional lebih dari 1 jam karena tersandat. Bahkan tadi gabungan dari internal FPI ini yang jumlahnya 4.500 masih belum bisa mengamankan posisi simpatisan FPI yang sangat tinggi sekali antusiasnya. Ini tadi juga sempat dibantu oleh TNI, kemudian Polri yang ikut didatangkan oleh kepolisian dan juga TNI untuk ikut membuat blokade seperti itu, seperti lorong seperti itu. Sehingga membuat Habib Rizik Syihab saat ini sudah berada di mobil dan sudah bisa. Nah, ini jika tergambar di layar kaca, ini adalah iring-iringan yang siap mengawal keberangkatan Habib Rizik Syihab. Di belakang mobil ini satu lagi. Oh, mohon maaf Alfat, ini informasi dari peserta ataupun Laskar FPI yang ikut mengamankan. Saat ini mobil Habib Rizik tepat belakang 2 mobil di belakang kami, di mana saat ini memang untuk pengawalan ini sempat 2 kali terkecoh seperti itu, dikarenakan tadi Habib Rizik ini tidak bisa keluar dari dalam bandara untuk menuju ke mobilnya. Nah, kalau saya jelaskan sedikit, tadi juga sempat, dan saat ini Alfat mungkin saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Habib Abu Bakar. Beliau adalah kerabat Habib Rizik Syihab yang berasal dari Gresik, dan beliau satu pesawat dengan Habib Rizik Syihab pada saat semalam melakukan perjalanan dari Mekah, dari Jeddah maksud saya, menuju ke Jakarta ini. Assalamualaikum Habib Abu Bakar. Waalaikumsalam. Habib sehat Habib ya? Habib, kami tadi melihat sangat sulit sekali untuk bisa masuk ke mobil ini Habib, dikarenakan masa ini cukup banyak sekali. Habib, mungkin bisa bercerita sedikit bagaimana proses perjalanan Habib yang satu pesawat ya? Maaf, sebentar ya saya capek. Maaf. Gitu. Iya. Habib, tapi kalau misalnya dalam perjalanan lancar-lancar aja Habib? Alhamdulillah lancar, semua lancar, alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah, semua lancar, alhamdulillah. Kemudian dalam pesawat apa Habib? Sempat ngobrol nggak mungkin apa yang dirindukan oleh Habib Rizik Syihab? Biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah, tenang. Rencananya Habib mungkin setelah ini apa? Setelah tiba di kediaman Habib Rizik Syihab, apakah sudah ada rencana seperti itu? Kurang tahu itu, apa kata Habib nanti. Kurang tahu, ya? kurang tahu saya. Untuk selama di Mekah ataupun di Jeddah sendiri, Habib sering kayak ikut kegiatan bersama atau seperti apa Habib dengan Habib Rizik sendiri? Ya kadang-kadang lah, kadang-kadang aja. Kadang-kadang kita di situ silaturahmi aja. Silaturahmi. Untuk kegiatan Habib, karena kita tahu kan kalau Habib Rizik sendiri di sana banyak kegiatan keagamaan juga. Salah satunya contohnya mungkin dia silaturahmi kemana gitu Habib? Enggak, di rumah aja, biasa-biasa di rumah aja, biasa-biasa. Baik, terima kasih banyak Habib Abu Bakar. Jadi Alfat dan juga pemirsa, Habib Abu Bakar ini merupakan kerabat yang semalam ikut satu pesawat, namun tadi sempat terpisah dikarenakan pada saat pengawalan Habib Rizik Syihab menuju ke mobil ini sempat dikecoh oleh tim petugas keamanan, baik itu dari TNI, kemudian Polri, bahkan pengamanan internal dari FPI yang jumlahnya ribuan itu tidak bisa tadi mengawal. Nah, kalau kami jelaskan sedikit untuk rutenya sendiri, jika pada rencana awal maka ini akan masuk ke dalam tol, kemudian nanti akan keluar di exit tol Selipi, baru kemudian nanti akan menuju ke kediaman Habib Rizik Syihab di daerah Petamburan. Kemudian tadi sempat juga suasana yang kami amati di bandara ini terjadi dapat dikatakan kericuhan di antara simpatisan, dikarenakan mereka sama-sama ingin berada di paling depan, kemudian ingin berjabat tangan langsung dengan Habib Rizik Syihab, sehingga baik itu yang berada di eskalator, kemudian di jembatan di lantai 2, itu bahkan tadi membuat sedikit gaduh. Kemudian tim pengamanan dari bandara pun tadi kewalahan, yang jumlahnya ini tim gabungan eksternal baik itu dari TNI, Polri, kemudian bandara yang jumlahnya hampir 3.500 ini juga tidak bisa untuk dapat dikatakan membuat suasana lebih tertib. Nah, saat ini sudah mulai
terkendali lagi. Kemudian kondisinya dikarenakan ini sudah hampir keluar dari kawasan Terminal 3 Soekarno-Hatta, ini sudah menuju ke jalan tol. Nah, namun di depan kami belum mengetahui bagaimana di jalan tol nanti, dikarenakan sampai saat ini posisi mobil kami ini berada nomor 2 di paling depan, namun kami tidak mendengar suara sirine pengamanan ataupun patwal. Apakah nanti di depan ada patwal atau tidak, ini kami belum mengetahui. Jika tidak, kemungkinannya cukup sulit sekali, dikarenakan pada saat menuju ke bandara kita ketahui ada semacam flyover yang saat ini dalam proses konstruksi. Nah, di sana itu posisi 2 jalur ini sudah dikontraflowkan, sehingga baik jalan menuju ke Jakarta maupun jalan menuju ke Soekarno-Hatta ini sudah tidak bisa lagi diakses secara normal. Artinya nanti pada saat di sana kemungkinan besar akan tersendat jika di depan ini tidak ada pengawalan. Sementara itu untuk posisi saat ini Habib Rizik pun keluar dari atas mobil seperti itu. Habib Rizik tadi sempat juga menyampaikan sepatah kata kepada simpatisan yang berbaris mengiringi sepanjang jalan keluarnya Habib Rizik Syihab ini menuju ke kediamannya. Bahkan tadi Habib Rizik Syihab juga menghimbau ataupun meminta kepada simpatisan ini untuk tetap tertib, kemudian memberi akses jalan dikarenakan cukup sulit untuk dapat bisa keluar dari sini. Nah, ini perjalanan diprediksi akan memakan waktu bisa 1 sampai lebih dari 1 jam, dikarenakan saat ini kecepatan yang dipacu rombongan ini mobil pun hanya sekitar 5 sampai dengan 10 km per jamnya, sehingga ini cukup sulit. Nah, kalau kami gambarkan Alfat dari persis gerbang utama Terminal 3 kedatangan internasional itu betul-betul penuh dengan massa, sehingga sampai saat ini pun yang jaraknya sudah sekitar 1 kilo dari pintu utama ini masih juga dipadati oleh simpatisan ini. Nah, kalau kita lihat di depan itu ada beberapa mobil yang juga sudah mulai ikut masuk ke dalam rombongan ini, yang diperkirakan akan ikut mempersulit akses untuk mengambil kecepatan jalan seperti itu, dikarenakan di depan sendiri sampai dengan saat ini tidak ada pengawalan khusus, dapat dikatakan pengawalan dari pihak kepolisian, sehingga mobil pun pacu jalannya sangat rendah sekali. Nah, tadi informasinya juga yang kami dapatkan bahwa untuk kegiatan sendiri saat ini di Habib Rizik Syihab nantinya akan terlebih dahulu pulang ke kediamannya. Bahkan setelah itu selama 2 hari Habib Rizik ini akan beristirahat terlebih dahulu. Kemungkinan besarnya mereka hanya akan menerima tamu saja untuk silaturahmi yang mengunjungi Habib Rizik di kediamannya. Barulah setelah 2 hari itu pada hari Jumat akan melakukan kegiatan lainnya. Kemudian hal lain juga Alfat yang tadi terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini. Kita ketahui bahwa Habib Rizik ini sendiri bersama dengan anggota keluarganya, diantaranya ada 2 putrinya. Tadi akses untuk menuju ke mobil juga cukup sulit. Tadi kami bahkan rombongan ini sempat melewati di depan mobil kami saat ini. Bahkan untuk kedua anaknya ini juga pengawalannya hingga tidak bisa lagi digambarkan, betul-betul suasananya hektik sekali seperti itu. Bahkan koper-koper pun tidak tahu tadi ada yang masuk ke mobil rombongan, bahkan ada yang tertinggal juga, untuk menggambarkan betapa masa ini banyak sekali yang ikut datang ke sini. Saya coba bertanya sedikit kepada Habib Abu Bakar. Habib, izin bertanya sedikit untuk keluarga inti Habib Rizik sendiri, siapa saja yang ikut dalam rombongan Habib? 2 anak putri aja. Kemudian? Istri dan Habib sudah. Dan Habib ya? Ya. Oke. Jadi dalam rombongan sendiri, informasi dari Habib Abu Bakar ada 2 perempuan anak Habib Rizik Syihab bersama dengan istri Habib Rizik Syihab yang ikut di dalam pesawat. Nah, ini kita sudah akan menuju keluar dari kawasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju ke tol. Namun di sini sangat banyak sekali mobil yang terparkir. Ini merupakan mobil-mobil simpatisan yang sudah datang sejak dini hari tadi. Ini hanya dapat dikatakan sebagian kecil saja mobil yang mendapat akses bisa masuk ke sini, dikarenakan mereka sudah datang sejak pukul 1 dini hari tadi. Sementara untuk kebanyakan mobil ini masih terparkir stuck di perlintasan ataupun persis di gerbang tol tempat pembayaran Cikarang. Tadi akses mobil dihentikan di sana.
Nah, beginilah suasana yang dapat Anda saksikan, pemirsa. Ini adalah Laskar FPI yang ikut mengamankan untuk membuka jalan agar mobil Habib Rizik dapat memacu kecepatan yang lebih. Ini di mobil tadi terlihat ada seseorang yang pingsan sehingga harus cepat-cepat untuk dibawa menuju ke ambulan. Itu di depan, dua mobil di depan saya terdapat satu ambulan untuk pengamanan. Kemudian kita kembali lagi ke suasana di sini. Ini nampak masih pengawalan rombongan ataupun simpatisan ini berada di dua jalur, baik jalur yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta maupun jalan yang ingin menuju ke Jakarta. Semuanya dipenuhi oleh simpatisan FPI ini yang akan mengawal kepulangan Habib Rizik. Nah, ini kalau kita lihat di belakang mobil saya saat ini adalah mobil Habib Rizik Syihab. Kemudian juga terdapat beberapa ulama yang ikut mengantar kedatangan Habib Rizik Syihab ini untuk menuju ke kediamannya di Petamburan. Adapun tadi para petinggi FPI yang ikut datang ini diantaranya adalah Munarman selaku Sekretaris Umum FPI, ada juga Habib Hanif yang merupakan mantu Habib Rizik, kemudian ada Habib Muhsin bin Z Alatas, dan juga Ustadz Yusuf Marta, Ketua GNPF, yang tadi pada saat menanti kedatangan Habib Rizik ini ikut memandu peserta agar pada saat menunggu ikut sholawatan, seperti itu, mengisi pada waktu-waktu ini untuk bersolawat sehingga kedatangan Habib Rizik ini dapat lancar sampai dengan ke tempat tujuannya. Selanjutnya yang dapat kami sampaikan lagi untuk pengamanan ini sebetulnya sudah cukup banyak sekali. Ini saja kalau dapat saya rinci untuk pengamanannya, Alfat dan juga pemirsa, ini ada totalnya 3.490, itu sekitar 1.300 yang merupakan anggota TNI, kemudian sekitar 1.300 anggota Polri, dan juga pengamanan internal bandara sendiri itu sebanyak hampir 1.000 orang yang ikut mengamankan. Nah, tadi untuk membuat rangkaian, nah ini kita kembali ke gambar di samping saya, ini merupakan mobil rombongan Habib Rizik yang akan ikut berjalan menuju ke kediamannya. Ini suasananya. Dikarenakan hingga keluar dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini sudah tidak ada lagi dikawal oleh tim gabungan, baik itu Polri maupun TNI, membuat massa ataupun simpatisan FPI yang tadinya mobilnya ikut parkir di pinggir jalan ini ikut masuk ke dalam barisan rombongan. Ini yang ikut menyulitkan akses bagi mobil Habib Rizik. Nah, ini kalau kita lihat adalah tepat di samping saya mobil Habib Rizik Syihab yang ikut menyapa. Habib, itu adalah Habib Rizik Syihab. Kalau kita lihat dia menyapa kami yang berada di dalam mobil. Dan saat ini posisi kami pemirsa tepat berada di depan mobil Habib Rizik Syihab. Nah, kalau kita lihat itu adalah Habib Rizik Syihab yang saat ini ikut dikawal oleh simpatisan FPI. Kalau dapat kami gambarkan, ini untuk jumlah massa betul-betul sangat banyak sekali. Ini bagaimana penyambutan simpatisan FPI terhadap kedatangan Habib Rizik. Bagaimana mereka berebut untuk dapat bisa bersalaman dengan Habib Rizik. Sementara itu untuk keluarga Habib Rizik sendiri saat ini mobilnya juga terpisah dengan mobil Habib Rizik ini, dikarenakan tadi tidak bisanya mengatur suasana ataupun mengendalikan suasana yang ada di dalam bandara. Ini kami tidak bisa memprediksi kira-kira Alfat dan juga pemirsa sampai mana rombongan simpatisan FPI ini akan ikut mengawal ke pulangan Habib Rizik Syihab ini sampai dengan ke kediamannya di Petamburan, dikarenakan sampai dengan saat ini pun bahkan
dari pandangan kami jauh ke depan ini masih tertahan dikarenakan massa yang tidak mau berjalan cepat seperti itu, sehingga kecepatan mobil pun saat ini sangat pelan sekali. Ya, ini kalau kita lihat juga untuk masalah pengamanan sendiri cukup massa ini yang mencoba untuk menerobos, kemudian mencoba untuk menarik tangan Habib Rizik Syihab. Bahkan mereka ini dapat dikatakan terbilang nekat seperti itu. Mereka sudah diamankan oleh Laskar FPI, namun tetap saja mencoba untuk memasuki barisan dari rombongan ini. Nah, ini kalau kita lihat Habib Rizik Syihab butuh air minum, kemudian lewat pengeras suara ini meminta supaya ditransfer seperti itu air minum untuk Habib Rizik Syihab. Ini Habib Rizik Syihab sedang menyapa rombongan. Ini kalau kita lihat Habib Rizik sedang diberikan air minum. Nah, posisi kami saat ini, Alfat dan juga Permisa, tepat di ini posisi kami saat ini tepat berada di bawah flyover Bandara Soekarno-Hatta. Ini kalau kami gambarkan saat ini di depan kami persis sudah mulai lengang, namun tertutup oleh massa. Nah, saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu baru saja tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meredam aksi nekat dari simpatisan yang ingin mendekat kemudian menerobos jalanan ataupun rombongan dari massa ini, sehingga dengan adanya lagu-lagu nyanyian ini dapat kembali mempersatukan rombongan sehingga dapat tertib menuju ke kediamannya di Petamburan. Ini nampaknya Habib Rizik Syihab juga kelelahan dikarenakan harus menyapa banyak sekali simpatisan yang saat ini ikut. Nah, ini nampaknya jalanan kembali tersendat lagi. Ini pada saat ini posisi kami berada di flyover yang akan menuju masuk ke dalam tol. Dimana tadi kalau kami pantau pagi tadi di bawah flyover yang tepat saat ini sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan tempat yang dijadikan simpatisan FPI untuk memarkirkan kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun mobil. Dikarenakan akses untuk menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ini sudah ditutup, sehingga sangat banyak sekali tadi motor yang juga ikut masuk menuju ke sini.
Dan motor-motor itu juga kalau kami tadi sempat berbincang dengan beberapa tukang ojek seperti itu, mereka yang merupakan warga di sekitar sini banyak juga yang menyulap dirinya menjadi tukang ojek dadakan. Bahkan kami tadi dikarenakan akses tidak masuk ke sini juga ikut menumpangi ojek untuk menuju ke sini. Bagi mereka kedatangan Habib Rizik Syihab merupakan berkah, sangat banyak sekali orang ini yang minta antar dari flyover ini menuju ke Terminal 3 dan bahkan bayarannya pun terbilang mahal, 50.000 sampai dengan 100.000 untuk mengantar satu orang saja. Tentu ini juga membawa rezeki bagi warga yang ada di sekitar sini. Kita kembali lagi ke suasana di sini. Saat ini Habib Rizik Syihab berbalik menyapa simpatisan yang berada di belakang. Kemudian upaya dari simpatisan pun terus untuk mencoba mendekati mobil yang dikendarai Habib Rizik. Meskipun pengawalan sudah terbilang ketat, bahkan tim Laskar FPI yang ikut mengamankan sepanjang jalan mulai dari Terminal 3 sampai dengan saat ini masih terus kewalahan untuk menampung antusias simpatisan FPI ini. Nah, saat ini Alfat dan juga Permisa, posisi kami terhenti di jalan atau mungkin gambarannya apabila Anda pernah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ini tepat terhenti di dekat danau yang biasanya kita lihat ada flyover yang tempat biasa digunakan oleh pesawat ini untuk melintas. Posisi tersendat di sini dikarenakan ini merupakan titik pertemuan dari massa yang tadinya tidak diizinkan oleh tim pengamanan baik itu TNI Polri untuk menuju ke dalam Terminal 3 Soekarno-Hatta, maka mereka tadi menunggu di sini. Nah, jadi ini merupakan titik pertemuan dari massa yang berada di Terminal 3 Soekarno-Hatta dengan massa yang tadinya terhenti di sini. Dan saat ini kembali dilantunkan sholawat yang juga dipimpin oleh ulama-ulama. Ya, ini nampaknya kembali terjadi kepadatan yang terbilang signifikan sehingga mobil juga agak sulit untuk bergerak menuju ke depan. Ini kalau kita lihat simpatisan ataupun Laskar FPI yang ikut mengamankan membuat blok seperti itu dengan cara bergandengan tangan juga tidak mampu untuk dapat bisa meredam antusias simpatisan ini. Ya pemirsa, saat ini adalah kondisi terbaru dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta setelah menepi di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Ada sejumlah agenda yang sudah disiapkan oleh Habib Rizik Syihab untuk 2 hari ke depan. Sepertinya agendanya adalah istirahat di kediamannya di Petamburan, yang memang saat ini juga seperti kita lihat sebelumnya persiapan juga sudah dilakukan untuk menyambut dari kedatangan Habib Rizik Syihab ini. Tidak kalah ramainya dengan yang ada di sepanjang Bandara Soekarno-Hatta ini. Di Petamburan juga situasinya sepertinya serupa dengan di sini. Dan selain itu selama 2 hari ke depan direncanakan untuk beristirahat selama 2 hari. Lalu pada tanggal 13 hari Jumat mengadakan sholat subuh berjamaah di Tebet, Jakarta Selatan, dan juga menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu paginya menuju ke Bogor melaksanakan sholat Jumat, namun belum disampaikan melakukan sholat Jumat di mana, dan melakukan peletakan batu pertama pesantren pembangunan Masjid Raya Syariat Pondok Pesantren Argo Kulturan maksud kami. Lalu pada tanggal 14 November hari Sabtunya Ba'da Isya menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di markas besar FPI dan juga menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Shihab, dengan tunangannya.
Dan bisa kami masih akan terus memantau perkembangan dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta yang menuju ke wilayah Petamburan di kediamannya. Kita akan terus memantau selepas jeda, kami kembali sesaat lagi.